Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, wa astaghfiruhu li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan, wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi hudan wa la yastati'u an yadfa'a anha dhalalan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumathilan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu dhul maqamil a'la, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailan, wa ala alihi alladhina amanu billah wa rasulih wa saddaqu bima qala, wa ashabihi alladhina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi fanalu darajatil ula, amma ba'du. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, kajian kita pada kitab Muraqil Ubudiyah, dan kita akan bertawasul terlebih dahulu kepada Syarih Al-Alim Al-Fadil Al-Himam Al-Amil Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ala matni Bidayatil Hidayah li Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali, nafa'ana Allahu ta'ala bihima wa bi'ulumihima wa li jami'i masyayikhina la siyama Syekh Al-Muallim Kiai Busiri Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal bi'ulumihi fid dharaini amin. Hikayatun, satu hikayat, cerita, kisah, waruwiya an Ma'ruf al-Karakhi, an Ma'rufin al-Karakhi, diriwayatkan dari Syekh Ma'ruf Al-Karakhi annahu, bahwasannya beliau qala, berkata beliau, lamma mata Abu Yusufa sahibu Abi Hanifata lam yakun minan nas ahadun hadara janazatahu li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Lama, di saat, tatkala mata, meninggal, wafat Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf, sahibu Abi Hanifah, yakni sahabat atau murid Imam Abu Hanifah. Lam yakun, tidak ada sama sekali, minan nasi, dari manusia, orang-orang, ahadun, seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun dari manusia, hadara, yang hadir, ahad, janazatahu, jenazahnya. Beliau wafat, tidak ada yang hadir akan jenazahnya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Abu Yusuf, karena adanya Abu Yusuf, yadkhulu, masuk, pernah masuk, artinya berkecimpung, fi amri sultan, di dalam urusan penguasa. Fara'aituhu fil manam qabla ayyadfa'a fakultu lahu ma fa'alallahu bika. Fara'aituhu ayyudfanah, ya. Fara'aituhu, lalu saya melihat beliau, fil manam, kata siapa? Kata Ma'ruf Al-Karakhi. Fara'aituhu, maka aku melihatnya, fil manam, di dalam tidur, artinya bermimpi.
qabla ayyadfana, sebelum dikuburkan beliau, sebelum dimakamkan beliau, fakultuh, lalu saya berkata lahu kepada beliau, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepada anda? Qala, Abu Yusuf berkata, ghafara li Rabbi, telah memaafkanku, telah mengampuniku, memberi ampunan li kepadaku, Rabbi Tuhanku. Fakultuh, maka aku bertanya lagi, bimada, dengan sebab apa? Qala, binushi lil muta'allimina, yakni sebab apa? Dengan sebab ketulusan saya kepada para pelajar. Fantabahtu minan naum, lalu saya terbangun dari tidur. Fasyahadtu janazatahu, lalu saya segera menghadiri jenazah beliau. Jadi selama beliau wafat, saat beliau wafat ini tidak seorang pun yang hadir, namun Ma'ruf Al-Karohi ini, bukan Ma'ruf Al-Karohi, ini yang menceritakannya. Jadi Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah ini memimpikan beliau, sahabatnya atau muridnya, sehingga di saat beliau ini wafat tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang takziah, namun beliau datang ke dalam mimpi gurunya, dan Allah mengampuni beliau karena sebab apa? Nasihat yang tulus kepada siapa? Pencari ilmu, penuntut ilmu yang beliau lakukan hingga menyebabkan Allah mengampuninya. Jadi masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa niatan kita adalah keikhlasan di dalam beribadah. Tidak ada embel-embel di sini akan ada hasil dari apa yang ia lakukan. Jadi murni lil muta'allim, murni menasehati lil muta'allim kepada orang-orang yang belajar, maka akan mendapatnya apa? Ghufran, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa in kanat nabiyyuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata. Wa in kanat, dan jika keadaan niyatukan, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, fima, pada sesuatu, bainaka, antaramu, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, min ta'allumil ilmi, dari belajar ilmu, mengajarkan. Ta'allama yata'allamu ta'alluman, belajar ilmu. Al-hidayata, agar memperoleh hidayah. Jadi wa ingkanat, dan jikalau ada, niatukan, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, fima, dalam sesuatu, bainaka wa bainallahi ta'ala, di dalam niatmu itu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya belajar untuk mendapatkan hidayah, bi antanwiya bi tahsilihi izalatal jahli, bi antanwiya, dengan kamu berniat, bi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu, izalatal jali, untuk menghilangkan kebodohan, an nafsika, dari dirimu, wa ansairil juhal, dan juga menghilangkan dari seluruh orang-orang yang bodoh, wa ihyaiddin, kemudian menghidupkan agama, wa ibqa'il islam bil ilmi, kemudian juga untuk meraih negeri akhirat dan keridhaan Allah, wa ibqa'il islam bil ilmi ad-darul akhirata wa ridallahi ta'ala, dan untuk meraih negeri akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanwiya bidzalika syukra,
dan kamu berniat dengan hal itu sebagai rasa syukur ala nikmatil aqli, atas nikmatnya akal, wa nikmati sihatil badan, dan nikmatnya sehat badan, duna mujarradir riwayati, bukan semata-mata hanya meriwayatkan, ail hamli, yakni memindahkan, wan naqlih, dan mengutip anil ulama, dari para ulama, fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka, fa abshir, maka bergembiralah, fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu laka, membentangkan malaikat untukmu, airidon, yakni karena ridho, bima, dengan apa, tatlubu, yang engkau tuntut. Membentangkan apanya malaikat tersebut, ajnihataha, yakni akan sayap-sayapnya, ay tad'uha litakuna wata'an laka, ay tad'uha, yakni malaikat meletakkan sayap-sayapnya, litakuna, agar engkau menjadi wata'an, tempat berpijak, laka, bagimu, idza masyaita, apabila kamu berjalan. Nah, jadi penjelasannya di sini, yang harus kita niatkan di dalam menuntut ilmu itu pertama adalah minnat ta'allumil ilmi, yang pertama memang untuk mendapatkan hidayah. Maka kita rinci ini globalnya, mendapatkan hidayah. Seperti apa niatnya? Satu, untuk mendapatkan ilmu, menghilangkan kebodohan. Dua, menjadikan orang-orang bodoh menjadi alim, ya. Jadi mengusir kebodohan orang-orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, menghidupkan agama, melestarikan agama, kemudian mendapatkan akhirat dan mencari ridho Allah, karena mendapat ridho Allah. Kita tulis saja nomor 5. Yang keenam, niat bersyukur ala nikmatil akli, atas nikmatnya akal. Ini tidak, atas nikmatnya akal, ya. Kemudian nikmatnya sehat badan. Jadi bukan semata-mata, jadi ada 6 niat tuh. Ada 6 niat. Yang pertama, izalatil jahli, izalatil juhal. Jadi untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang bodoh. 3, menghidupkan agama, melestarikan agama, mendapatkan akhirat yang baik karena dapat ridho. Kita tulis ridhonya. Niat bersyukur. Bersyukur atas apa? Nikmatnya akal dan nikmatnya sehat badan. Ini yang harus kita niatkan ketika kita menuntut ilmu. Duna mujarradir riwayat, bukan karena semata-mata riwayat adanya hadis saja, atau mengemban atau membawanya, menukilnya dari ulama, hanya sekedar mengutip, mengopi, copy paste saja. Tidak sekedar ini tidak boleh dipakai. Fa abshir, maka bergembiralah karena akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan dengan adanya malaikat yang menaungi kita, meletakkan sayapnya, litakun wata'an laka, untuk menjadi pijakan. Waqilah, ada yang mengatakan kilni, innal malaikata tudallilu, lamnya 2. Sesungguhnya malaikat tudallilu, akan menaungi, talibal ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut, tastaghfiru laka, akan memohonkan ampunan, laka, untukmu, idza sa'aita, apabila kamu berjalan, ai dhahabta, yakni ketika kamu pergi, ilal alim, kepada orang alim. Wadzalika li'anna salahal alim, karena hal itu dapat diraih
karena sesungguhnya kebaikan dunia itu tergantung pada orang alim. Wadzalika li'anna salahal alam, alam ini ya, bukan alim. Karena kebaikan alam, ya, kebaikan alam ini manutun, ya, tergantung bil alimi, ya, dengan orang alim, bitablighil ahkamis syar'iyyati, dengan menyampaikannya orang alim akan hukum-hukum syariat, allati minha, yang diantaranya adalah annal hayawana, sesungguhnya bahwasannya hewan-hewan yahrumu, diharamkan ta'dzibahu, untuk menyiksanya. Ini diantara contoh hukum-hukum syariat. Karena apa? Hewan-hewan ini, ya, juga memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu, orang alim, orang yang menuntut ilmu. Bahkan dia itu ketika datang ke orang alim pun sudah dimintakan ampun oleh siapa? Hewan-hewan. Karena orang alim ini, li'anna salahal alim manutun bil alimi, alam ya, li'anna salahal alam manutun bil alimi bitablighi syar'iyyati allati minha al hayawan yahrumu ta'dzibahu. Karena sesungguhnya alam ini, seluruh alam ini bergantung kepada orang alim, bitablighihi, dalam menyampaikan apa? Hukum-hukum syariat. Maka dalam satu keterangan dijelaskan, ketika masih ada yang menyebut Allah, maka kiamat ini akan ditunda, menunda, ya, menunda akan terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Kama afadahul azizi, sebagaimana faidah tentang hal tersebut diberikan oleh Syekh Al-Azizi. Wa alamatu dhalikal qasdi ayyakuna bahthul ilmi fil khala ahabbu ilaika ayyakuna fil mala. Dan tanda-tanda tujuan menuntut ilmu itu seperti ayyakuna, agar supaya ada bahthul ilmi, jikalau membahas ilmu, fil khala, di tempat sepi, ahabbu ilaika, lebih disukai olehmu, ayyakuna fil mala, daripada di tempat ramai atau banyak orang. Jadi karena tujuannya itu lillah, tidak ingin dilihat oleh orang, ya hal tersebut dihindari, gak mungkin mau, ya. Dan dia akan continue. Maka lillahi yadumu, apa yang karena Allah itu yadumu, akan langgeng. Wa ma kana li ghairiha yanhadimu, sedangkan sesuatu yang bukan karena Allah semuanya akan hancur. Jadi dia lebih apa? Ahabbu ilaika ayyakuna fil mala. Jadi lebih disenangi daripada apa? Fil mala, di tempat ramai. Karena nggak berpengaruh. Apa tujuannya orang ketika melihat orang yang betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu? Pengaruhnya hanya kepada Allah. Wa alla tafarruqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairik. Dan kalau kamu tidak membedakan, wa alla tafriqa, dan kalau dan seandainya kamu tidak membedakan baina ayyan kashifal haqqu, antara tersingkapnya kebenaran, ala lisanika, melalui lisanmu, au lisani ghairika, atau lisan orang lain. Jadi yang dimaksud ketika memang untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang benar, bisa jadi melalui lisan kita atau melalui lisan orang lain. Jadi tidak harus orang tersebut diketahui oleh orang lain. Hikayatun nafisatun, hakikat berharga. Waqa'a lil 'allamati Man'ushin al-Maghribi
fi darsihi ishkalun wa qad hadara majlisahu a'immatul madahibil arba'. Jadi satu hikayat yang berharga, waqa'ah pernah dialami lil allamati oleh al-allamah Man'ushin, Syekh Man'ush al-Maghribi fi darsihi, di dalam pelajaran beliau, iskalun, suatu kerumitan. Jadi beliau pernah belajar dalam satu ilmu, beliau ini mendapatkan kesulitan. Waqad hadara majlisahu, padahal telah hadir di majelisnya, di majelis beliau, a'immatul madahibil arba', imam-imam dari 4 madhab. Fa'tarada qaulus Syafi'i, fa'tarada qaulus Syafi'i, maka beliau telah menyanggah pendapat Imam Syafi'i, wa huwa, yaitu idza dakhala syartun ala syartin, apabila syarat telah masuk ke dalam syarat yang lain, fala yujibul hukmah, maka tidak mewajibkan suatu hukum illa bitaqdimil muakhkhar, kecuali dengan mendahulukan perkara yang diakhirkan. Nahwu atau nahwa, contohnya in kallamta, apabila kamu masuk, apabila kamu bicara pada istrimu. In kallamta, apabila kamu bicara kepada istrimu. In dakhaltid darah, apabila jika kamu masuk rumah. Fa anta talikun, maka kamu tertalak. Fala yaqa'u talakun indahu, fala yaqa'u, maka tidak terjadi talak, indahu, menurut Imam Asy-Syafi'i, illa biddukhuli, menurut apabila, kecuali dengan dia masuk. Nah, coba kita lihat, idza dakhala syartun ala syartin, apabila masuk satu syarat ala syartin, pensyaratannya itu apa tadi? Yang kedua itu kalau masuk. Nah, masuk. Syarat yang pertama masuk dalam dakhol. Kalau kamu masuk rumah, maka kamu akan ditalak. Maka syarat yang ini tidak akan terjadi kecuali apabila syarat ini terlanggar. Illa biddukhul. Fala yaqa'u talakun indahu illa biddukhul. Tidak akan terjadi talak kecuali dengan masuknya seorang istri. Idza dakhala syartun, masuklah satu syarat ala syartin. Syarat yang pertama apa? Dukhul. Kalau kamu masuk, ya, maka akan ditalak. Nah, makanya di sini fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhar. Maka talak ini tidak akan terjadi kecuali hukum yang pertama ini terjadi. Jadi menurut Imam Syafi'i seperti itu. Faqala dzalika asy-syaikh, lalu berkata Syekh Man'us, lam naru li hadzal qaul, kami tidak menganggap bagi perkataan beliau dalilan, sebagai dalil, fi kalamil Arab, dalam bahasa Arab. Faqala lahu Hamdan, maka berkata Syekh Hamdan kepada Syekh Man'us, wa huwa yauma idin shaghir, dan beliau saat itu masih anak-anak. Beliau itu siapa? Imam Syafi'i. Ma qalahu al-Imam Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah sebuah kebenaran. Wal haqqu fazajarahun nasu min kulli janibin li sigharihi.
maqalahu di sini ya, apa yang dikatakan Imam Syafi'i huwal haqqu, yaitu benar. Fazajarahu, lalu orang-orang membentaknya. Fazajarahun nas, lalu orang-orang membentaknya dari setiap arah. Karena beliau masih kecil sudah berfatwa. Memang sudah menjadi mufti, umur 7 tahun aja sudah hafal Al-Quran. Faqala Syekh, maka Syekh Man'us berkata, da'uhu, biarkan ia, fa innahu laisa bainana, fa innahu, maka sungguhnya Imam Syafi'i laisa bainana, bukanlah tergolong daripada kita, antara kita umat Islam yang berada di situ, tidak ada di antara kita. Wa bainal haqqi khusuma, dan di antara kebenaran adanya permusuhan. Wa in kana min sigorin, meskipun kebenaran itu min sigorin, dari anak kecil. Wa min khususiyatina qabulul haqqi, wa min khususiyatina, dan termasuk di antara keistimewaan kita umat Islam, qabulul haqqi adalah menerima kebenaran, walau min saghirin, walaupun kebenaran itu dari orang kecil. Waradda saghir, ya, warudda waraddu saghir 'alal kabir fil haqqi bi khilafil a'immah umamis sabiqati. Waraddu saghir, dan menolak anak kecil. Waraddu saghir, dan boleh anak kecil. Alal kabir, dan boleh menolak anak kecil atau menyanggah anak kecil. Alal kabir, atas orang dewasa. Fil haqqi, di dalam hal kebenaran. Bi khilafil a'imma umamis sabiqati, berbeda halnya dengan umat-umat terdahulu. Idza akhta'al kabir, apabila orang dewasa melakukan keliruan, lam ini kalimatnya, lam yatajasar ahadun, maka tidak ada yang berani lancang seorang pun ala raddi alaihi, untuk menyanggah atas orang besar tersebut. Fayasiru khutwa'uhu, fayasiru khata'uhu, ya Allah, fayasiru, maka jadilah khata'uhu, kekeliruannya, syari'atun, suatu syariat atau suatu peraturan, ya'malu biha fil kaun, yang diamalkan saat ini, yang diamalkan dengannya di dunia atau saat ini. Tsummal tafata syekhu ila Hamdan, kemudian Syekh Man'us menoleh kepada Syekh Hamdan, wa qala, berkata, Kul ma indak, katakan apa yang ada padamu. Faqala lahu, lalu Syekh Hamdan berkata kepadanya, ma taqulu fi qouli syair. Lalu Syekh Hamdan berkata kepada Syekh Man'us, apa yang terdapat di syair ya, apa pendapat Anda tentang ucapan penyair dalam Bahar Basit, artinya tentang ini. Apa isinya? Iyastaghitsu bina iyuz'aru minna maqa'ida iza zanaha karamu. Iyastaghitsu bina iyuz'aru yajidu, yajidunya ketinggalan. Minna maqa'ida izzin, minna maqa'ida izzin harusnya ya. Zanaha karamun, yang artinya iyastaghitsu, jika mereka minta tolong, bina kepada kita, iyuz'aru, jika mereka ketakutan, yajidu, maka mereka akan mendapatkan, minna, dari kita, maqa'ida izzin, akan tempat-tempat perjanjian yang agung, zanaha, yang hiasannya adalah karomun, kemuliaan. Jadi ini yang disampaikan Syekh Man'us ya. Jadi
ini hikayah yang berharga. Artinya dulu itu ketika memang orang yang besar ya, berkata, meskipun salah tidak ada seorang pun yang menyalahkan, dan akan menjadi suatu aturan di kalangan itu, dan itu jika terus berlanjut akan terjadi hingga saat ini. Muncullah dalam kisah-kisah tersebut bahwasannya sesuatu undur makilah wala tandur mangkolah, gitu kan, ada bahasa seperti itu. Undur makilah, lihatlah apa yang diucapkan, wala tandur mangkolah, dan jangan melihat siapa yang mengatakan, meskipun anak kecil. Maka saya ulang kembali, daripada kisah yang berharga ini pernah dialami oleh Al-Allamah Syekh Man'us Al-Maghribi di suatu pelajaran beliau akan kerumitan. Jadi menemukan suatu kesusahan di dalam pelajaran beliau ya. Padahal telah hadir di majelis beliau itu imam-imam dari 4 madhab. Nah, luar biasa. Karena beliau telah menyanggah pendapat Imam Syafi'i mengenai apa? Apabila syarat telah masuk ke dalam syarat yang lain, maka tidak mewajibkan suatu hukum kecuali dengan mendahulukan perkara yang diakhirkan. Tidak akan terjadi apabila syarat telah masuk ke dalam syarat yang lain, maka tidak mewajibkan suatu hukum kecuali dengan mendahulukan perkara yang diakhirkan. Dan contohnya, jika kamu bicara kepada istrimu, jika kamu masuk ke rumah, maka kamu tertalak. Maka tidak terjadi talak menurut Imam Syafi'i kecuali bila dia masuk. Nah, ini yang dimaksud bahasa syarat tadi. Kemudian Syekh Al-Allamah Man'us itu berkata, kami tidak menganggap bagi perkataan beliau ini sebagai sebuah dalil dalam bahasa Arab, kata Syekh Man'us. Lalu berkata Syamdun kepada Syekh Man'us, dan beliau saat itu masih anak-anak, ditambahin bahwasannya apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini dikuatkan lagi oleh Syekh Hamdan. Imam Syafi'i waktu itu kan masih kecil gitu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah sebuah kebenaran, tetapi beliau mengatakan, tapi apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu benar. Lalu orang-orang membentaknya dari setiap arah karena beliau masih kecil. Dia tidak setuju. Lalu Syekh Man'us berkata, biarkan ia, karena sungguhnya tidak ada di antara kita atau umat Islam dan antara kebenaran adanya permusuhan. Biarkan, meskipun masih kecil, apa yang disampaikan terima, meskipun kebenaran itu terkuak dari anak kecil. Dan termasuk di antara keistimewaan kita umat Islam adalah menerima kebenaran. Ini harusnya, walaupun dari anak kecil. Dan boleh anak kecil menyanggah orang dewasa dalam hal kebenaran. Orang tua, orang yang besar dewasa itu salah, boleh anak kecil itu menyanggahnya. Berbeda halnya dengan umat-umat terdahulu. Bagaimana kalau umat terdahulu itu apabila orang dewasa melakukan kekeliruan, maka tidak berani lancang seorang pun untuk menyanggah kepada orang yang besar itu padahal salah. Maka jadilah kekeliruannya itu sebagai suatu peraturan yang diamalkan dengannya di dunia atau sampai kapanpun ketika memang orang besar itu tidak mau disanggah. Kemudian Syekh Man'us menoleh kepada Syekh Hamdan dan berkata, kata Syekh Man'us, katakan apa yang ada padamu. Lalu Syekh Hamdan berkata kepada Syekh Man'us, apa pendapat Anda tentang ucapan penyair dalam Bahar Basit? Jadi Syekh Hamdan ini membalik pertanyaan kepada Syekh Man'us tentang isi syair ini. Nah, lalu terjemahnya begini, terjemah daripada syair ini. Fa innal ighasata innama yahtaju. Fa innal ighasata fa innama yuhtaju laha ba'dal khawfi la qablahu wa ma qalahu syafi'u huwal haqqu wa yashhadu lahu kalamul arab. Fatabassama asy-syekh wa fariha bidzalika wa qala sadaqta ya waladi wa da'a lahu.
Fa innal ighasata karena sesungguhnya permintaan tolong innama yuhtaju hanyalah dibutuhkan laha olehnya ba'dal khaufi sesudah adanya rasa takut la qablahu bukan sebelumnya. Permintaan tolong itu kalau sudah ada khawatir, takut, tidak pede, tidak bisa menyelesaikan sesuatu, bukan sebelumnya. Tidak mungkin ketika memang seorang itu mampu lalu minta tolong. Jika permintaan tolong itu diucapkan oleh seseorang berarti menandakan dia tidak mampu, merasa tidak mampu sebelumnya. Nah, ya, ini setelahnya sudah membutuhkan. Kalau qablahu tidak. Kalau sebelumnya tidak, artinya dia sudah merasa bisa. Belum merasakan bagaimana khauf, khawatir. Wa ma qalahu Syafi'i, dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i huwal haqqu adalah hal yang benar. Wa yashhadu lahu kalamul Arab, dan hal itu dapat dibuktikan padanya dalam kaidah bahasa Arab. Fatabassama Syekh, maka tersenyumlah Syekh Man'us, wa fariha bidzalika, dan senang dengan jawaban itu. Wa qala, dan berkata, shadaqtah, kamu benar ya waladi, wahai anakku. Wa da'a lahu, dan beliau pun berdoa untuk Syekh Hamdan. Qala Syekh Hamdan, maka berkata Syekh Hamdan, walam akun ahlan lirraddi, padahal saya bukanlah sebagai orang yang layak untuk menyanggah, illa anni dhanantu, hanya saja sungguhnya saya menyangka, annal Imam Syafi'i, sungguhnya Imam Syafi'i, huwallazi harraka lisani bil kalam, beliaulah yang menggerakkan lidah saya untuk berbicara. Wa ma ahsana ma kila min bahri tawil, dan betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh syair ya, oleh syair dari bahar tawil, wa kam min saghirin la hadathu inayatun minallahi fahtajat ilaihil akabir. Wa kam min saghirin, berapa banyak anak kecil, la hadathu inayatun, yang pengamatannya merupakan pertolongan, minallahi, dari Allah, fahtajat ilaihil akabir, hingga orang-orang dewasa perlu kepadanya. Jadi Syekh Hamdun tadi itu yang masih kecil ya, Syekh Hamdun. Cuman Syekh Hamdun ini mengutip kalimatnya Imam Syafi'i. Nah, ketemulah di kesimpulan ini. Jadi anak kecil itu juga apapun yang terjadi di sekitar kita itu pasti ada hikmahnya. Walakin yang bagi ayyut labulakal ibadatu ma'al ilmi, wa illa kana ilmuka haba'an mansuran. Walakin, akan tetapi, yang bagi sepatutnya, ayyut labu, yakni dituntut laka bagimu, al ibadatu, yakni beribadah, ma'al ilmi, serta menuntut ilmu. Atau bukan hanya ibadah setelah mendapatkan ilmu berhenti mencari ilmu lalu fokus ibadah, tidak. Ma'al ilmi ini adalah serta menuntut ilmu. Wa illa, ya, jika tidak, ibadah tidak sambil mencari ilmu, karena ilmuka, maka ilmumu habaan, adalah berhamburan, seperti debu mansuran, yang berhamburan, yang berterbangan. Fa innal ilmah bimanzilatis syajarati, karena sesungguhnya ilmu itu sama seperti pohon. Wal ibadatu bimanzilati samratin, sedangkan ibadah sama dengan buah dari min samarotiha, dari buah-buah pohon tersebut. Wal ibadatu, sedangkan ibadah bimanzilati samrotin, kedudukannya seperti satu buah, min samrotiha, dari buah-buah tersebut. Fayajibu alaika awalan, maka wajib atasmu pertama kali an ta'rifal ma'bud, yaitu kamu harus mengenal zat yang disembah. Summa ta'budhu, kemudian kamu menyembah
Allah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Wa kaifa ta'budu, dan bagaimana kamu bisa menyembah Allah la ta'rifuhu, yang kamu tidak mengenalnya, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifati dzatihi, dan sifat-sifat zatnya, wa ma yajibu lahu, dan sesuatu yang wajib kepada Allah, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil kepada Allah, fi na'tihi, yakni di dalam sifat-sifatnya Allah. Farubama ta'taqidu fihi, karena bisa jadi kamu meyakini pada diri Tuhan, wa fi sifatihi, dan sifat-sifatnya, syai'an, akan sesuatu, mimma yukhaliful haqqah, yang bertentangan dengan kebenaran, fatakunu ibadatuka haba'an mansuran, maka ibadahmu itu bagaikan debu yang berhamburan lagi bertebaran, sia-sia, tidak ada gunanya. Wadhalika bi an ta'rifa, dan hal mengenal Tuhan itu dapat dilakukan dengan kamu mengetahui annalakah, bahwasanya kamu ilahan, memiliki Tuhan, aliman, yang maha mengetahui, qadiran, yang maha berkuasa, muridan, yang maha berkehendak, hayyan, yang maha hidup, mutakalliman, yang maha berbicara, sami'an, yang maha mendengar, basiran, yang maha melihat, munfaridan, yang maha bersendirian, bil qidami, dengan terdahulu, an kulli muhditsin, jauh sebelum adanya seluruh makhluk, wahidan, yang maha tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, muttasifan, dan bersifat bisifatil kamali, dengan seluruh sifat kesempurnaan, munazzahan, yang suci, anin nuqsani, dari kekurangan, wazzalali, kesalahan, wadalalatil hudusi, dan berbagai tanda-tanda kemakhlukan, wa annahu arsala abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa annahu, dan sesungguhnya Allah arsala, telah mengutus abdahu, akan hambanya, sayyidana, akan pemimpin kami, Muhammadan, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa rasuluhu, adapun Muhammad, rasuluhu, adalah utusan Allah, as-sadiqu, yang benar, fima jaa bihi minal ahkam, dalam semua apa yang datang dibawa oleh beliau dari berbagai hukum, wa fima akhbara bihi, wa fima ukhbira, wa fima akhbara bihi min umur, ini ya, ini kurang alifnya ini, min umuril akhirah, dan beliau juga jujur dalam semua apa yang dikabarkan oleh beliau dari berbagai perkara akhirat, kal hasyri, seperti penghimpunan, wan nasri, penghimpunan makhluk, wan nasri, berserakannya makhluk, wa adabil qabri, dan siksa kubur, wa su'ali mungkarin wa nakirin, pertanyaan mungkar nakir, wal mizan, timbangan amal, was sirat, dan sirat, wal jannati, surga, wan nari, dan neraka, wal hudi, dan telaga, was syafaati, dan syafaat, wa ghairi dalika, dan lain sebagainya. Tsumma yutlabu minkah, kemudian dituntut dari dirimu, an ta'lama qabla syuru'i fi kulli syai'in, agar engkau mengetahui, qabla syuru', sebelum melakukan, fi kulli syai'in, dalam satu hal, ay amalin matlubin syar'an, yakni perbuatan yang dituntut oleh syariat, annal hidayah, sesungguhnya bahwasannya hidayah itu, ay sulukat thariq, yakni menempuh jalan untuk menuju kepada Allah, ilallah, samratul ilmi, adalah sebagai buahnya ilmu, laha, bagi hidayah, bidayatun,
Laha bagi hidayah bidayatun ada permulaannya. Baginya mempunyai permulaan. Wahiyal musammatu bisyari'ati wat tariqati. Wahia dan yang dinamakan dengan syariat. Wahiyah adapun bidayah, apa yang dimaksud bidayah? Al musammatu bisyari'ati wat tariqati, yakni dengan adanya syariat dan tariqat. Wa nihayah, yang dimaksud bidayah itu, oh ini wahiyah adapun bidayah, ya benar. Wa nihayah, sedangkan yang dimaksud nihayah wahiyah al musammatu bil haqiqati lianna haqiqata syai' muntahahu. Sedangkan yang dimaksud nihayah kan ada bidayatul hidayah. Sekarang nihayah yaitu yang dinamakan dengan akhirat bil haqiqati lianna haqiqata syai', karena sesungguhnya hakikatnya suatu adalah pada akhirnya, muntahahu. Wahiyya samratus syari'ati, dan hal itu adalah merupakan buah syariat wa tariqati dan tarikat. Jadi bagaimana kamu bisa menyembah zat yang kamu tidak mengenal? Ingin menyembah sesuatu tetapi kita tidak mengenalnya dari segala hal tentang dia, tidak mengenalnya akan namanya, sifatnya, zatnya, apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya. Karena bisa nantinya kamu meyakini pada diri Tuhan dan pada sifat-sifatnya akan suatu dari berbagai hal yang bertentangan dengan kebenaran. Maka jadilah ibadahmu itu bagaikan debu yang berhamburan dan bertebaran ya sia-sia. Dan hal mengenal Tuhan, mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang begitu luar biasa, sifat maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha berbicara, mutakaliman, dan semua sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz itu. Kemudian juga bahwasannya selain kita harus mengetahui tentang sifat-sifat Allah, Allah pun juga mengutus seorang Rasul, yaitu siapa? Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau juga jujur, ini juga kita harus yakini, karena kita menyembah Allah, maka Allah pun memberikan suatu panduan. Tentunya harus kita yakini, harus kita dalami, yaitu dengan adanya apa? Nabi kita Muhammad SAW. Ada uswah di sana untuk kita menyembah kepada Allah. Dan apa yang dibawa Nabi Muhammad, yang dilakukan Nabi Muhammad itu semuanya benar. Kemudian dituntut kepada kita agar mengetahui sebelum melangsungkan dalam apapun yang kita lakukan itu dalam ibadah. Kita harus tahu dengan apa yang kita lakukan itu, perbuatan yang dituntut secara syariat, bahwa hidayah itu yakni menempuh jalan yang menuju Allah Ta'ala. Hidayah itu yakni menempuh jalan untuk menuju kepada Allah. Kemudian hal itu sebagai buahnya ilmu. Kita akan menyembah kepada Allah, bisa dapat hidayah kalau kita punya ilmunya. Baginya mempunyai permulaan, dan ketika kita ingin mendapatkan hidayah itu ada permulaannya, ada ilmu, ada hidayah, tapi ada caranya, yaitu yang dinamakan dengan apa? Syariat dan tariqah. Ada caranya. Kemudian ada nihayah, bidayah, ya. Apa yang dinamakan nihayah? Al-musammatu bil haqiqati. Nihayah itu adalah dinamakan hakikat. Yang dinamakan hakikat, nihayah itu hakikat. Karena sungguhnya hakikat suatu adalah pada batas akhirnya. Dan hal itu adalah merupakan buah syariat dan thariqah. Tadi di atas ada syariat dan thariqah. Itu perlu ilmu. Nah, itu namanya bidayah. Sekarang ada nihayah. Yaitu adalah buah daripada bidayah. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan Syekhul Islam
dan sebagai buah thariqat saja menurut pendapat yang dikatakan oleh Imam As-Sawi. Ini menurut Imam As-Sawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.